Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Seperti biasa di channelnya Jerrypedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, kalau kemarin saya udah share satu tools yang saya gunakan untuk pasang pending order secara otomatis, serta menghitung risk reward dan money management secara otomatis pakai J Assistant namanya teman-teman. Kali ini saya mau share kebalikannya. Kalau kemarin toolsnya untuk memasang order, kali ini saya mau share tools yang saya gunakan untuk meng-cancel orderan. Dan spesialnya otomatis. Nah teman-teman, misalkan nih kita punya entry kemarin, let's say kita punya entry kemarin di drop base drop ini. Saya kan udah punya orderan nih. Ini sell area, ini TP-nya, ini SL-nya teman-teman. Karena saya pakai rule EMA, EMA-nya kan udah keluar dari areanya teman-teman. Kalau saya pakai rule EMA kan EMA-nya wajib di dalam area seperti ini. Artinya saya valid nge-sell di sini. Karena EMA-nya udah keluar teman-teman, saya perlu meng-cancelnya. Nah, kalau cuma satu orderan, gampang aja. Kita tinggal klik silang di sini dan kelar. Teman-teman tinggal klik delete. Nah, kalau teman-teman punya 10 order, let's say, atau 8 order, kan repot ya. Ngeklik satu-satu kan repot. Jadi, teman-teman, saya pakai tools yang namanya Super Cancel. Ini Super Cancel tinggal saya drag and drop, saya pindahin ke chart, teman-teman. Kemudian saya pilih pengaturannya. Di sini saya pakai EMA 200. Teman-teman bebas sih untuk mengatur ini. Misalkan teman-teman pakai EMA 50, EMA 100, bebas teman-teman bisa ganti. Kemudian time frame-nya, ini EMA-nya, moving average-nya di time frame berapa, teman-teman bisa pilih. Kemudian jenis moving average-nya bisa teman-teman pilih ya, nggak selalu harus eksponensial, nggak selalu harus EMA, teman-teman bisa pakai SMA, dan lain sebagainya. Di sini karena saya pakai EMA atau exponential moving average, teman-teman saya pilih EMA. Kemudian saya stay default aja close price di sini. Dan saat saya klik OK, orderan yang tadi akan otomatis hilang. Karena apa, teman-teman? Order yang tadi, EMA-nya tidak di dalam area kita. Kita lakukan uji coba ya, sekali lagi teman-teman. Kita akan ke pair yang lain. Let's say kita mau ke pair, misalkan kita mau ke pair ini ya, ke pair AUD NZD. Kita katakan mau nge-buy di area rally base rally ini. Di sini saya pasang ya, teman-teman. Ini rally base rally saya buy, resikonya 0,5. Misalkan ini untuk contoh aja, teman-teman, sekali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat, area saya kan ada EMA-nya. Oke. Saat super cancel ini nanti saya jalankan, harusnya tidak meng-cancel secara otomatis. Nah, kita akan pasang beberapa supaya banyakkan dikit ya. Oke, saya akan pasang di sini. Misalkan saya juga akan pasang buy limit di sini ya. Misalkan buy limit di sini. Resikonya 0,5%. Saya ngawur ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian kita cari pair yang lain. Kita akan cari mungkin 3 pair, teman-teman. Misalkan kita mau nge-sell-nya di sini. Ya, kita kelihatan satu zone di situ, teman-teman bisa lihat. Kemudian stop loss-nya di sini, teman-teman bisa lihat. Resikonya juga sama 0,5. Ya, ini saya ngawur untuk contoh sekali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat. Ada 3 pair yang saya masukin. Yang pertama AUD NZD. Teman-teman bisa lihat ini adalah pending order di rally base rally ini. Oke, ini adalah buy. Stop loss-nya di situ dan TP-nya di atas. Teman-teman bisa lihat area kita rally base rally ini masih ada EMA-nya di dalamnya. Ini di AUD NZD. Sekarang kita ke CAD CHF, teman-teman. CAD CHF juga ada EMA-nya di sana. Teman-teman bisa lihat. Ini kita buy di rally base rally di sana, teman-teman. Dan CHF Yen kita sell di atas, tetapi EMA-nya udah keluar jalur nih. Teman-teman bisa lihat nih, EMA-nya udah di sini. Oke. Sedangkan kita maunya kalau pakai rule EMA, EMA-nya wajib di dalam kan. Nah, kalau saya mau cancel satu persatu kan repot. Misalkan teman-teman punya orderan 5 atau 10 kan repot ya kan. Apalagi kalau teman-teman tradingnya pakai multiple entry. Misalkan teman-teman pasang di TP1, TP2, TP3. Tentu aja banyak tugas yang akan kita kerjakan. Nah, saat saya punya orderan yang EMA-nya tidak lagi di dalam area, ini akan di-cancel secara otomatis oleh tools yang namanya Super Cancel. Ini saya ngawur sekali lagi. Saya tambahkan sekali lagi. Ini adalah orderan berikutnya. Kita punya sell area di situ, tapi EMA-nya nggak berada di dalam. Ingat teman-teman, kita punya EuroCAD. EMA-nya udah di luar area kita. CHF Yen, EMA-nya udah di luar area sell kita yang ada di atas. Sedangkan CAD CHF, EMA-nya udah atau masih berada di dalam. Sekali lagi bebas ya teman-teman, pakai EMA, pakai simple moving average, pakai moving average jenis apapun bisa. Periodenya bisa teman-teman ubah, time frame-nya bisa teman-teman ubah. Dan yang terakhir AUD NZD, EMA-nya masih di dalam area. Saat saya masukkan super cancel,
Dengan pengaturan EMA 200, 1 jam eksponensial teman-teman, moving average 200, 1 jam eksponensial close price, teman-teman bisa pilih, lihat sendiri ya. Ada simple, eksponensial, ada smooth, ada linear weighted. Kemudian teman-teman bisa pilih time frame-nya berapa. Kemudian periodenya berapa untuk moving average-nya, dan jenis apa namanya, applied kemana, close price kah, atau open price, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat saat saya masukkan tools ini, harusnya CHF Yen dan Euro CAD ini akan dihapus secara otomatis orderannya. Kita akan masukin ya. Boom, ya ini dihapus secara otomatis. Nah, gimana ceritanya? Misalkan EMA di CAD CHF ini, setelah ini kan kayaknya keluar ya. Saya akan geser sedikit supaya teman-teman kelihatan. Ya, kita akan lihat saat EMA-nya keluar dikit. Nah, zone kita ini akan di-remove secara otomatis. Dan ini sangat membantu mempersingkat kerja kita ya, teman-teman. Kita akan zoom in. EMA-nya sebentar lagi keluar. Ini kalau nggak keluar sih, ya nggak apa-apa sih. Kalau nungguin ini harusnya lama kan. Saya akan turunin sekali lagi, teman-teman. Misalkan saya modify. Ya, ini EMA-nya apakah sudah di atasnya? Kita lihat, teman-teman. Kita lihat super cancel-nya udah masuk dengan benar ya. Oke. Kita perlu lihat terlebih dahulu sambil kita coba di pair yang lain ya. Misalkan kita ke NZD Yen. Nah, misalkan kita punya sell area di sini nih. Ini akan di-cancel otomatis harusnya. Misalkan nih kita punya area di sini. Karena EMA-nya udah di luar area. Teman-teman tinggal lihat, tungguin aja. Paling beberapa saat lagi. Ya, kalau nungguin kelamaan nggak perlu ditungguin sih. Sebenarnya tinggal digeser aja ke bawah gini. Kemudian teman-teman modify ya. Untuk membuktikan bahwa super cancel ini bekerja. Nah, boom. Dan hilang ya orderan kita. Tersisa yang namanya Audi NZD doang. Karena EMA-nya masih di dalam. Coba kalau kita geser ke sini, teman-teman. Coba kalau kita geser ke sana. Masih ada dan otomatis hilang sendiri. Begitu teman-teman, ini adalah tools yang saya gunakan untuk meng-cancel secara otomatis. Sangat simpel toolsnya. Teman-teman bisa utak-atik sendiri pengaturannya sesuai dengan selera teman-teman. Oke mas, saya pakai EMA 50 bisa. Oke, saya tradingnya di M15 bisa. Oke, saya pakai SMA bisa. Teman-teman tinggal klik OK dan toolsnya berjalan dengan sendirinya. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen mematikannya, silakan klik kanan di chart. Expert Advisor remove ya, dan toolsnya akan hilang. Jadi EA-nya akan di remove. Apakah ini dapat bekerja saat MT4 mati? Jawabannya enggak ya. Teman-teman perlu pakai VPS ya kalau pengen teman-teman menjalankan script tersebut secara otomatis. Tapi kalau teman-teman ini kenapa gambar saya mati kan? Nah, tapi kalau teman-teman apa namanya pakai komputer biasa juga bisa aja. Dan by the way, kabar baiknya teman-teman, Super Cancel ini merupakan tools bonus. Jadi teman-teman nggak perlu beli yang namanya Super Cancel. Saat teman-teman membeli G-Assistant, teman-teman akan mendapatkan Super Cancel. Dan tutorial penggunanya udah ada di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Super Cancel sebagai bonus. Jadi teman-teman beli G-Assistant dapat Super Cancel. Ini suatu bonus yang luar biasa. Khususnya buat teman-teman yang trading menggunakan EMA. So, saya Dani Indrawan Pratama di sini. Kalau teman-teman tertarik untuk melakukan pembeliannya di sini, silakan linknya ada di deskripsi. Dan ciao, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.